Apakah kamu termasuk orang yang saat membeli saham justru berdoa dan berharap supaya harga sahamnya turun? Seperti yang sudah diajarkan influencer yang ngaku paling investor, tapi ternyata jualan kelas. Jika iya, selamat. Dengan senang hati, Bandar mengabulkan doa dan harapan kamu. Di video ini saya akan bahas bagaimana sih nasib retail yang hold saham ini dari awal IPO dan bagaimana pergerakan Bandar pada IPO saham ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Saham Volk resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan nominal Rp20 dan IPO price Rp100 dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 570 juta dan nilai emisinya sebesar 57 miliar rupiah. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dengan kode broker HD, lalu PT Samuel Sekuritas dengan kode broker EL. Setelah resmi listing, harga sahamnya sempat dibawa naik, meskipun sekarang dibawa turun dalam dengan harga sisa Rp64 per lembar sahamnya. Jika kita lihat data transaksi di tanggal 7 Agustus 2023, bisa kita lihat kalau yang paling banyak borong saham ini adalah broker-broker yang biasanya digunakan oleh retail seperti YP, CC, XC, NI, PD, SQ, XL, KK, dan juga OD. Sedangkan di sini bisa kita lihat yang menjadi underwriter pada IPO ini yaitu HD justru jualan sebesar 4,2 miliar di pasar reguler. Dengan begitu, bagi investor-investor retail yang masih hold di harga sekitar 120-an, hari ini udah minus dalam banget teman-teman. Dari yang hold dari harga 113-an rupiah aja, sekarang itu udah minus 43,36%. Jadi, bagi yang hold dari angka 120-an, ya mungkin minusnya sekitar 50-an% ya teman-teman. Dan itu minus yang sangat dalam teman-teman. Perlu diketahui, semakin dalam minus yang dihadapi, maka akan semakin sulit portofolio untuk dibalikin teman-teman. Bagi kamu yang penasaran, harga saham ini bisa turun mentok sampai berapa sih? Untuk saham ini, karena listing di listing board development, jadi harga terbawahnya itu Rp50 ya teman-teman. Bukan seperti papan akselerasi yang harga sahamnya bisa sampai ke Rp1. Sedangkan untuk warannya pernah dibawa naik sampai ke Rp12, tapi sekarang udah balik lagi ke harga Rp7. Pada saat IPO, banyak investor yang tergiur saham ini, bahkan sampai oversubscribe sebanyak 124 kali. Salah satu hal yang mungkin membuat saham ini begitu diminati adalah adanya tema genset pada saat IPO-nya. Dana yang dihimpun dalam penawaran umum perdana saham perseroan sebesar 57 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan peraturan OJK nomor 15 tahun 2020, penawaran umum perdana saham perseroan digolongkan ke dalam golongan penawaran umum 1. Untuk golongan penawaran umum 1, alokasi penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 20 miliar rupiah atau setara dengan 35,09% dari total saham yang ditawarkan, atau sebanyak 200 juta saham. Dana yang sudah terkumpul dari penjualan saham saat sudah listing di pasar reguler dari broker-broker yang kemungkinan digunakan oleh Bandar sekitar 17 miliaran ya teman-teman. Jika ada yang bertanya, kenapa MG dimasukkan sebagai broker yang kemungkinan dipakai salah satu Bandar adalah saat listing, MG bisa menjual saham dengan sebanyak ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat histori transaksi, tidak ada proses akumulasi sebelumnya. Itulah kenapa saya memasukkan MG kemungkinan salah satu broker yang digunakan oleh Bandar juga. Sedangkan dana yang terkumpul dari hasil penjualan waran sekitar 3,8 miliaran. Dan jika divisualisasikan, dari target dana IPO sebesar 57 miliar, dana yang sudah terkumpul dari sebelum IPO dan hasil penjualan di pasar reguler dari saham induk dan juga waran terkumpul sebesar 41 miliaran teman-teman. Dengan masih ada selisih yang belum terkumpul sekitar 16 miliaran. Atau jika dipresentasikan, dana yang sudah terkumpul sebesar 72% dan masih ada selisih 28% lagi. Artinya, dengan kondisi seperti ini teman-teman, dana yang terkumpul itu udah cukup banyak, dan dengan begini biasanya akan sulit bagi saham untuk bisa terbang tinggi. Apalagi jika kita lihat dari data broker summary, saham yang diterbitkan berhasil didistribusikan kepada masyarakat umum atau investor retail. Buat kamu yang masih bertanya-tanya, bisa nggak sih bang sahamnya naik lagi?
Kemungkinan itu masih ada ya teman-teman. Karena kalau saya lihat dari transaksi seminggu terakhir, broker-broker yang biasa dipakai oleh investor retail yaitu PD, kemudian YP, lalu NI, ini udah mulai jualan sahamnya. Atau mungkin ini udah mulai pada cut loss. Dan jika kita lihat dari sisi net buyers, broker yang kemungkinan dipakai Bandar yaitu LS dan juga HD sebagai underwriter mulai mengut balik ya teman-teman. Dan biasanya setelah nanti para retail semua udah cut loss, harga saham akan pelan-pelan mulai naik. Tapi biasanya selama retail belum nyerah semua, biasanya Bandar juga nggak mau naikin sahamnya. Sebagai penutup, dalam berdoa ada baiknya berdoa yang baik saja teman-teman. Misal, saat beli saham, mudah-mudahan sahamnya bisa naik 400% seperti saham brand. Karena kalau kita berdoa yang buruk dan itu dikabulkan, efeknya juga kita sendiri yang nanggung. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah masih mau berdoa yang buruk untuk diri sendiri? Atau maunya berdoa supaya sahamnya naik terbang tinggi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai IPO maupun pembahasan pasca IPO, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.